Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat iman, nikmat Islam dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kali ini mari sama-sama kita membahas tentang 10 hal dasar yang wajib diketahui oleh orang muslim sebelum mempelajari ilmu tajwid. Dan bermula yang pertama itu al-haddu, definisi ilmu tajwid. Kita harus mengetahui terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu tajwid, kita harus mengetahui apa itu ilmu tajwid. Secara bahasa, tajwid artinya at-tahsin, yang mempunyai arti memperbagus, memperindah. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid, tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifat huruf. Nah, jadi kalau secara istilah tajwid artinya adalah ilmu yang mempelajari tentang tempat-tempat keluar huruf dan sifat-sifatnya. Yang kedua, hal dasar yang wajib diketahui oleh orang muslim yang ingin mempelajari ilmu tajwid yaitu ruang lingkup ilmu tajwid, al-mawdu'. Ruang lingkup ilmu tajwid. Apa saja ruang lingkup ilmu tajwid? Ruang lingkup ilmu tajwid adalah kata-kata dalam Al-Quran, yaitu huruf-hurufnya. Ya. Jadi ruang lingkup ilmu tajwid itu ialah kata-kata dalam Al-Quran, yaitu huruf-hurufnya. Dan yang ketiga, tujuan ilmu tajwid. Sebelum kita mempelajari ilmu tajwid, kita harus mengetahui dulu apa tujuan ilmu tajwid. Tujuan daripada ilmu tajwid yaitu menjaga lidah dari lahan. Lahan itu yaitu kesalahan. Menjaga lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran sehingga pembaca Al-Quran memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tujuan daripada kita mempelajari ilmu tajwid untuk menjaga lidah dari kesalahan saat membaca Al-Quran. Dan bermula yang keempat, keutamaan ilmu tajwid. Apa keutamaan ilmu tajwid? Keutamaan ilmu tajwid adalah ilmu tajwid ini merupakan ilmu yang sangat mulia. Sesuai dengan kemuliaan objek kajiannya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang merupakan kalamullah. Tiada kalam lain yang lebih mulia daripadanya. Keutamaan kita mempelajari ilmu tajwid, yang pertama kita lihat dulu dari segi kajiannya.
yang kita kaji itu merupakan kalamullah, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran itu mulia. Orang yang mempelajari Al-Quran, insya Allah juga akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena objek kajiannya itu ialah Al-Quran yang sangat mulia. Contoh umpama lain, jika kita berkawan dengan orang yang menjual parfum, maka wangi dari parfum tersebut akan kena juga pada kita. Dan yang kelima, daripada 10 hal dasar yang wajib kita ketahui sebelum mempelajari ilmu tajwid, yaitu penggolongan ilmu tajwid. Apa saja penggolongan ilmu tajwid? Ilmu tajwid tergolong dalam ilmu syar'i, yang mana hukumnya datang dari syariat agama. Ilmu tajwid itu bukan merupakan ilmu adat, akan tetapi ilmu syar'i yang datang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia yang buat, akan tetapi Allah. Dan yang keenam, al-wadhi'u, penyusun ilmu tajwid. Siapa yang menyusun ilmu tajwid? Ilmu tajwid berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril, dari Allah. Ilmu tajwid itu dari Allah disampaikan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu malaikat Jibril. Kemudian dari Rasulullah SAW ini diteruskan oleh generasi para sahabat dan generasi-generasi setelah mereka. Kemudian para imam qiraah dari masa ke masa. Ya, itu susunan daripada ilmu tajwid. Yang ketujuh yang harus kita ketahui sebelum belajar ilmu tajwid itu yaitu namanya. Nama ilmu tersebut. Contohnya seperti ilmu yang mempelajari tentang tata cara memperindah dan memperbagus bacaan Al-Quran, itu disebut dengan ilmu tajwid. Kalau ilmu yang mempelajari tata cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya ilmu tauhid. Jika ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya ilmu fiqih. Dan jika ilmu yang mempelajari tentang tata cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak, itu disebut dengan ilmu tasawuf. Maka nama-nama ilmu tersebut sebelum kita mengkajinya, kita wajib mengetahuinya. Dan yang kedelapan, sumber ilmu tajwid. Ya, jadi sumber ilmu tajwid bersumber dari tata cara qira atau sahabat yang membaca Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW langsung. Kemudian diteruskan oleh para sahabat yang lain, kemudian at-tabi'un, kemudian para masyayikh yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi sumber ilmu itu dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada Nabi Muhammad kepada para sahabat, sahabat membaca Al-Quran di depan Rasulullah SAW. Sehingga diteruskan kepada sahabat yang lain sampai kepada at-tabi'un, masyayikh, dan bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kesembilan, yaitu hukum mempelajari ilmu tajwid. Kita harus mengetahui sebelum kita menuntut ilmu atau mempelajari ilmu tajwid, kita harus mengetahui apa hukum mempelajari ilmu tajwid. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa hukum mempelajari tajwid ilmu adalah fardu kifayah.
Sementara hukum mengamalkan ilmu tajwid atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid adalah fardhu ain bagi setiap muslim. Jadi, mempelajari tajwid ilmu adalah fardhu kifayah. Dalam yang dimaksud dengan fardhu kifayah, dalam suatu daerah harus ada yang bisa atau yang mahir ilmu tajwid. Kalau tidak ada satupun yang mahir dalam ilmu tajwid, maka seluruh daerah tersebut akan berdosa. Itu tajwid ilmu, hukum mempelajari tajwid ilmu. Sedangkan hukum mengamalkannya, itu hukum mempelajari. Sedangkan hukum mengamalkannya itu fardhu ain. Fardhu ain apabila kita kerjakan mendapat pahala, jika kita tinggalkan berdosa. Jika kita membaca Al-Quran itu salah, tidak sesuai dengan ilmu tajwid, maka kita tidak akan mendapatkan pahala. Kita tidak akan mendapatkan pahala jika salah kita baca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwid, maka kita akan berdosa. Itu yang disebut dengan fardhu ain. Sesuai firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Artinya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menafsirkan tartil di sini mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui wakaf. Berarti ada ilmu tajwid. Yang dimaksud dengan tartil di sini, yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Dari Anas bin Malik berkata, Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Artinya, betapa banyak orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran sedang melaknatnya. Kenapa? Dikarenakan tidak memahami maknanya atau tidak beramal dengan apa yang ada di dalamnya, termasuk tidak membaca dengan tajwid sebagaimana mestinya, dikarenakan Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid dan sampai pula kepada kita dengan tajwid. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Itu berbarengan dengan ilmunya. Bukan Al-Quran saja yang diturunkan kepada Muhammad, tapi ilmu-ilmu tata cara membacanya juga Allah turunkan. Jadi kalau ada orang yang membaca Al-Quran tanpa ilmu tajwid, maka berdosa. Maka Al-Quran sedang melaknatnya. Seperti kata dari Anas bin Malik. Yang terakhir yaitu yang ke-10 daripada 10 hal dasar yang wajib kita ketahui sebelum mempelajari ilmu tajwid itu, yaitu pembahasan ilmu tajwid. Apa saja pembahasan ilmu tajwid? Pembahasan ilmu tajwid adalah kaidah-kaidah umum yang dengannya kita mengetahui bagian-bagian khusus yang disusun oleh ulama qiraah seperti hukum nun sukun dan tanwin yang di dalamnya ada hukum izhar, iqlab, ikhfa, dan idgham dan lain sebagainya. Jadi ilmu tajwid itu membahas hukum-hukum seperti nun sukun, tanwin, izhar, iqlab, ikhfa, idgham, dan lain sebagainya. Itu merupakan 10 hal dasar yang wajib diketahui oleh orang muslim sebelum mempelajari ilmu tajwid. Kesimpulannya ialah, sebelum kita mempelajari ilmu tajwid, kita harus mengetahui 10 perkara. Yang pertama itu pengertian atau definisi ilmu tajwid. Yang kedua itu ruang lingkup ilmu tajwid. Yang ketiga tujuan ilmu tajwid. Yang keempat keutamaan ilmu tajwid. Yang kelima penggolongan ilmu tajwid. Yang keenam penyusun ilmu tajwid. Yang ketujuh nama ilmu tersebut. Yang kedelapan sumber ilmu tajwid. Yang kesembilan hukum mempelajari tajwid. Yang kesepuluh pembahasan ilmu tajwid.
Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga bermanfaat bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.